apalagi yang baru datang, financial plan ini sangat benar-benar dibutuhkan. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah kebutuhan apa aja sih yang kira-kira teman-teman standarnya harus penuhi. Nah, iya betul. Dana untuk buat nikah. Modal nikah. Modal nikah harus dong. Dana tabungan teman-teman. Pribadi. Iya, tabungan pribadi teman-teman mau jajannya berapa nih? Kalau nggak beli iPhone 15 loh ya. Semua orang-orang yang datang ke Korea bisa semua beli. Lah kalau gue mau, gue juga bisa beli HP kayak lu. Ya, karena antara nafsu dan kebutuhan itu beda, tapi sering disamakan. Tapi yang terjadi apa? Psikologis teman-teman akan kena. Kalau bahasa sekarang itu kena mental. Kesalahan terbesar rata-rata setiap orang yang tidak punya perencanaan keuangan. Mini skirt on, take my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with you. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah kebutuhan apa aja sih yang kira-kira teman-teman standarnya harus penuhi. Nah, iya betul. Mungkin kalau untuk orang yang spesifikasi mungkin kayak ada utang di bagian apa, atau ada pinjaman, itu mungkin spesifikasi yang beda. Tapi yang standarnya adalah menurut saya dan juga literasi yang saya baca ya, dan edukasi yang saya dapat, teman-teman itu setidaknya punya pertama itu dana darurat. Itu yang paling penting ya. Jadi misalkan katakanlah tadi kita bahas gaji berapa? Kita bahas gaji 2 juta buat makan sehari-hari ya. sama potongan segala macam 700 contoh. Ini contoh lah ya. Iya, kita bahas won atau rupiah? Won dong. Oke, kita bahas 2 juta won ya. Iya. Katakanlah. Ini 2 juta won itu katakanlah gaji bersih ya, teman-teman. 2 juta won gaji bersih. Nah, teman-teman harus mikir, kira-kira teman-teman punya berapa keluarga nih? Apakah teman-teman sudah punya keluarga inti atau menikah? Apakah masih single atau masih punya keluarga adik, keponakan yang masih tanggung jawab teman-teman? Itu teman-teman harus tahu dulu. Katakanlah, misalkan teman-teman masih punya ibu dan bapak nih, misalkan. Kita tidak mempermasalahkannya apakah ibu dan bapak ini sudah bekerja atau memang sudah masa pensiun, itu kita kecualikan. Kita harus tetap masukkan mereka dalam dana darurat. Karena apa? Karena dana darurat ini kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada keluarga kita. Jadi kita harus cover dulu nih. Kayak misalkan, kayak saya sendiri nih, misalkan saya masih ada adik satu, misalkan orang tua saya satu. Jadi masih ada mama saya, masih ada adik saya yang tanggung jawab saya gitu kan. Nah, misalkan nggak perlu banyak-banyak teman-teman, kita keadaan darurat itu nggak setiap hari. Iya, karena yang penting kita ada dulu aja. Iya, untuk keadaan darurat itu karena tidak setiap hari dan juga tidak tahu kapan datangnya. Jadi kalau saya pribadi itu biasanya dari 2 juta won, sekitar 200.000, 500.000 itu nggak masalah. Buat dana darurat itu? Iya, itu 500.000 katakanlah. 200.000, ini kita bicara rupiah ya? 500.000. Iya, oke. Kalau jadi nggak terlalu banyak. Jadi katakanlah, berarti sekitar kalau kita won 100.000 won deh. Betul. 100.000 won itu standar saya itu 100.000 won. Teman-teman kalau ngerasa kayak dikit deh, 300.000 boleh lah sih. Lu silahkan, nggak apa-apa. Jadi katakan dari 2 juta, teman-teman sisihin 100.000 won untuk dana darurat setiap bulan. 100.000 won katakanlah sejuta ya. Sejuta rupiah. Sejuta. Kalau 1 tahun udah 12 juta dong. Jadi kalau teman-teman cuma nyisin 100.000 itu per bulan dari 2 juta won, itu nggak kerasa banget. Sama sekali nggak kerasa. Jadi kalau misalkan teman-teman dana darurat nyediain 100.000 won per bulan, berarti masih sisa 1.900.000 dong. Nah, 1.900.000 kemudian teman-teman mikir nih, misalkan buat teman-teman yang single atau buat teman-teman yang katakanlah sudah punya keluarga, harus mikirin hal itu. Untuk single mungkin teman-teman berpikir dana untuk buat nikah. Modal nikah harus dong. Nah, teman-teman harus tahu, misalkan teman-teman bisa cari di daerah teman-teman, misalkan budget pernikahan tuh berapa sih standarnya di lingkungan teman-teman, karena kan tiap lingkungan beda pasti tiap lingkungan. Katakanlah misalkan 100 juta katakan gitu. 100 juta kemudian teman-teman bagi. Misalkan teman-teman punya waktu misalkan 3 tahun. 3 tahun misalkan berarti ada 12, 24, 36 bulan. 36 bulan. Nah, teman-teman bagi dari 100 juta apa? Apa? Ya, buat teman-teman harus hati-hati dalam mengelola keuangan, karena kontrak kita itu nggak lama sebenarnya di Korea, nggak bakal kerasa kalau di Korea. Jadi kalau memang masih 1, 2, 3 tahun itu nggak bakal kerasa kita hilang uangnya kemana-kemana, nggak kerasa. Tapi kalau udah sisa 1 tahun mau pulang, itu nanti kita bingung mau ngapain. Nah, itu banyak teman-teman kejadian. Kalau potong aja video yang tadi, biarin. Nggak apa-apa. Oke, jadi kalau misalkan
buat teman-teman yang masih single ataupun yang masih lajang, berarti kan pada akhirnya harus menikah dong, akan menikah lah katakanlah ya. Nah, dan teman-teman butuh dana pernikahan. Betul. Katakanlah dana yang dibutuhkan 100 juta rupiah nih katakanlah. Dan bisa teman-teman, oh saya punya rencana buat menikah 3 tahun ke depan dari hari ini. Berarti kan ada 36 bulan nih yang masih tersisa. Nah, teman-teman misalkan dana nikah 100 juta Dibagi 36 iya, bulan. dibagi 36 bulan. Katakanlah 300 juta itu berarti sekitar 100 juta itu katakanlah berarti 10 juta won ya. Berarti 10 juta won kita bagi 36 bulan, berarti hasilnya sekitar 277.000 won per bulan. Semurah itu. Hanya untuk menabung. Iya kan? Iya, kita nabung modal nikah sebulan 300.000. Iya dong. Jadi katakanlah nih teman-teman dari gaji 2 juta untuk dana darurat 100.000, Iya. buat dana pernikahan itu 300.000. 300.000. Berarti masih ada 1.600.000 dong. 1.600.000. Masih ada 1.600.000 dan itu masih banyak banget. Banget. Nah, kemudian teman-teman bisa sisihin untuk dana tabungan teman-teman. Pribadi. Iya, tabungan pribadi. Karena kita perlu dong tabungan. Iya. Nah, kita perlu tabungan. Nah, kalau ini terserah teman-teman. Berapa aja? Terserah teman-teman. Kalau teman-teman dari 1.600.000 itu teman-teman mau nyisin 1 juta, ya nggak masalah. Nah, 1 juta terus pendapatan pengeluaran bulanan. Bulanan ya. Pengeluaran bulanan dong. Kita kan pastinya tahu dong kayak seminggu saya ngeluarin duit berapa untuk kebutuhan sehari-hari ya, bukan untuk gaya hidup sehari-hari ya. Ini bukannya di garis bawah ini tuh Iya. buat makan, transportasi, kayak gitu kan, kuota. Ini kalau gaya hidup kan tiap orang beda-beda gitu. Iya, jadi kita harus memisahkan antara kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan gaya hidup sehari-hari. Katakanlah biasanya kalau di Korea itu rata-ratanya 400.000 nggak sih? Ya, 400, 500 itu udah enak. 400, 500 berarti dari katakanlah 1.600.000 tadi Dikurang 500. dikurangi 500 berarti ada 1.100.000 gitu Itu kan. masih banyak Masih sebenarnya. banyak dong. Nah, tinggal teman-teman mau jajannya berapa nih? Kalau nggak beli iPhone 15 loh ya. Oke, kita lewatkan bagian itu ya. Karena sebenarnya itu bisa. Jadi gini, katakanlah misalkan ada keluar iPhone 15 terbaru, teman-teman mau beli iPhone. Sebenarnya teman-teman harus balik-balik punya tujuan dulu. Iya. Apakah teman-teman butuh Banget. atau teman-teman pengen? Iya, karena antara nafsu dan kebutuhan itu beda, tapi sering disamakan. Kali ini termasuk yang saya pelajari ya teman-teman. Iya. Untuk teman-teman E9 yang saya tahu, biasanya itu Senin Jumat kerja, bahkan Sabtu Minggu pun ada yang kerja. Jadi buat teman-teman itu pakai HP itu jarang banget. Paling buka HP, pulang kerja, scroll media sosial, nelpon keluarga, 2 jam 3 jam tidur. Nah, coba teman-teman pikirkan, apakah seberguna itu iPhone teman-teman atau Samsung atau apapun mereknya ya? Ya, worth it nggak Iya, ya? worth it. Kita nggak bicara brand, tapi kita bicara fungsinya. Apakah itu berfungsi secara betul-betul fungsionalnya? Kalau teman-teman cuman katakanlah, oh ini brand yang dulu gue pengen banget nih, ini yang emang cita-cita gue, impian gue pengen beli HP ini. Semua orang-orang yang datang ke Korea bisa semua beli. Gak cuman saya, gak cuman Tri, gak cuman yang denger, semua bisa. Korea. Tapi apakah berfungsi, apakah berguna, apakah worth it? Karena jangan pada akhirnya banyak banget yang udah beli gadget impian, tapi ngerasa nggak worth it. Karena balik-balik itu cuma nafsu ya, nafsu. Di mana nafsu sudah terpenuhi, kemudian datang rasa penyesalan. Karena akhirnya barangnya tidak fungsional. Sayang sekali kan? Nggak difungsikan secara maksimal. Iya benar, karena memang tidak bisa difungsikan secara maksimal. Iya. Biasanya kerja, Senin Jumat, Sabtu pun kadang kerja. Katakanlah, Minggu dia nggak kerja atau Sabtu Minggu nggak kerja. Itu pun kadang teman-teman istirahat. Keluar nih sama teman-teman yang lain. Semua pakai HP baru kok bisa. Iya, bisa. Semua bisa pakai HP baru. Bahkan dulu ada teman saya nih. Saya dulu kan masih pakai HP yang ya katakan HP murah. Waktu saya datang ke Korea, saya emang nggak beli HP baru karena saya memang tidak terlalu mengikuti zaman. Gadget, iya. Karena menurut saya fungsional lebih penting. Betul. Dibanding ke ngikutin gaya-gaya hidup kan. Terus teman-teman saya ngejek kayak gini. "Oh, lu di Korea masa HP-nya masih HP Indonesia gitu." Iya. Terus gue bilang aja gini, lah kalau gue mau gue juga bisa beli HP kayak lu. Ya, iya. Gitu. Ya, Semua betul. bisa, semua Betul. bisa. Jadi balik-balik teman sendiri, apakah teman-teman membeli memang gara-gara nafsu atau memang gara-gara kebutuhan? Balik-balik itu. Dan kalau katakanlah ini masalah kebutuhan ya, teman-teman bisa kok nabung.
Nggak sekaligus 1 bulan Nggak langsung beli. sekaligus, nggak sekali, atau bisa line pun ya. Ya. Saya tidak menyarankan line pun, tapi itu sebuah pilihan dari teman-teman. Opsi. Iya, kalau saya tidak line pun karena saya lebih suka keluar duit gede, setelah itu plong. Udah, Iya. nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen memang apa namanya line pun nggak masalah sama sekali. Tapi balik-balik apakah itu berfungsi, apakah itu benar-benar dibutuhkan, teman-teman harus tahu itu dulu ya. Kalau emang dibutuhkan nggak masalah. Dari 1.100.000 itu teman-teman bisa masukkan lagi dong. Kayak katakanlah ini saya buat nabung beli HP. Sekarang Ya, 500 bisa. nih. Iya, benar. Mending Misalkan kayak gitu. 500 4 bulan teman-teman udah bisa beli HP. HP baru. Iya dong. Nah, dari 500.000 berarti masih sisa 600.000. 600.000 won itu masih banyak banget. Nah, berarti pilihannya teman-teman harus ada berkorban nih, karena teman-teman nabung buat beli HP, berarti teman-teman harus nggak usah jajan. Kalau teman-teman mau jajan, ya teman-teman kalau beli jajannya paling 100.000. Iya. Jangan semua harus diambil. Jajan mau, beli barang branded mau. Maruk itu ya? Itu maruk karena ini sebenarnya nggak masalah ya, Iya. karena balik-balik uangnya kalian sendiri ya. Iya. Tapi jadi masalah saat kalian mulai sadar bahwa orang lain sudah mencapai financial tertentu, plan-nya. Iya, gitu. orang-orang sudah mencapai goals-nya dan kalian masih berada di titik yang sama Nggak beberapa tahun kemudian. Jadi mumpung waktunya masih panjang, apalagi yang baru datang, financial plan ini sangat benar-benar dibutuhkan. Betul. Jadi bisa kita ulang, kayak katakan dari gaji 2 juta, kita sisin dana darurat 100.000. 100.000. Tadi bener kan 100 ya? Iya, 100.000. Dana darurat 100.000, pasti 1.900.000. Kemudian katakanlah dana untuk pernikahan 500.000 ke 300.000. Berarti masih 1 juta berapa? 1.600.000. Katakanlah, oke, kita nggak usah bicara masalah handphone deh, kita lewatin dulu lah, karena itu Iya. spesifikasi Iya, kan, nggak iya. semua orang Nggak perlu. semua orang mau Nggak itu. semua orang perlu. Berarti dari 1.600.000 itu teman-teman bisa nabung nih, atau misalkan buat kebutuhan sehari-hari dulu. Iya. Misalkan kebutuhan sehari-hari 500.000. Berarti dari 500.000 itu teman-teman masih sisa 1.100.000 dong. Nah, tinggal 1.100.000 itu teman-teman bisa nabung, katakanlah nabung 900.000 Betul. atau 800.000. Jadi teman-teman ada duit jajan 200 sampai 300.000. Itu lumayan loh. Itu lumayan banget. Gede loh. Bahkan teman-teman bisa kurangi lagi dari duit jajan 300, 100.000-nya teman-teman bisa sisihin untuk apa? Untuk duit liburan. Nah, jadi Karena- kalau teman-teman kalau mau liburan jangan tiap bulan. Iya dong, jadi kayak katakanlah nih teman-teman nabung 100.000 per bulan. Di Korea Selatan itu libur panjang ada 3 kali. Betul. Ada Solal, ada libur musim panas, ada Chuseok. Katakanlah dari 100.000 itu teman-teman nabung 12 bulan, berarti teman-teman dapat 1.200.000. Teman-teman bagi 3 dong, berarti tiap liburan teman-teman ada duit 400.000 rupiah dan 400.000 won. 400.000 400.000 won, dan itu cukup banget buat liburan. banget. Udah enak Kalau gitu. kalau ngerasa kurang, teman-teman bisa tambahin 150.000 kah, 200.000. Jadi nanti pada saat teman-teman liburan, teman-teman nggak apa ya namanya, nggak ngabisin duit yang teman-teman tabung, nggak ngabisin yang udah di plan tadi yang udah gitu. di plan, karena banyak banget yang gini, mau liburan ngutang, Banyak ya, Banyak serius. banget loh. Banyak banget. mau liburan ngutang, mau liburan nanti nggak bisa belanja, karena tadi nggak ada perencanaan keuangan. Mau liburan kayak, liburan yuk ke Seoul, liburan yuk ke Jepang, ke luar negeri, duitnya nggak ada. Ini gue contoh nih ya. Iya, Gue mau liburan ke Thailand contoh. iya. Gue minjem duit ke lu. Lu yang minjemin ngerasa gimana? Kalau gue sih, kalau yang lu pinjem nggak apa-apa sih. Tapi kalau orang lain dia nggak sih. Iya, maksudnya gimana ya? Ini kan buat senang-senang gitu. Itu Iya hak dong, masing-masing harus. emang, tapi kita harus planning. Kalau mau liburan menghabiskan uang banyak ya kita harus tabung sebelumnya, bukan mau minjem ke orang tuh biasanya orang harus buat dana-dana yang kayak krusial gitu Jelas, kan. iya. Bisa ada yang sakit, kita kenapa-kenapa. Benar banget. Jadi teman-teman harus merencanakan semua setiap keperluan teman-teman dari sisi finansial. Betul. Jangan sampai kesalahan terbesar rata-rata setiap orang yang tidak punya perencanaan keuangan adalah mereka meletakkan satu pendapatan mereka itu di satu tabungan. Iya. Semua di tabungan. Dana darurat di tabungan, dana pendidikan di tabungan, Iya. buat apalagi buat liburan di tabungan. Jadi kayak gajian tuh ya udah pendapatan di satu tabungan aja. Kalau satu rekening yang sama. Iya, di satu tabungan rekening yang sama. Sebenarnya apakah masalah? Tidak masalah, karena tetap itu duit teman-teman. Betul. Berkurangnya tetap sama.
secara kuantitas duit itu akan berkurang, tetap berkurang. Tapi yang dipermasalahkan psikologis teman-teman. Iya dong, karena dalam misalkan teman-teman pendapatan nih, gaji katakan, ada di satu rekening tabungan. Teman-teman berpikir bahwa saya akan terus dapat duit di tabungan ini tiap bulan. Berarti 2 juta dong. Harapannya seperti itu kan, karena namanya tabungan. Berarti ditabung dengan harapan akan bertambah seiring waktu. Kemudian tiba-tiba teman-teman ada masalah darurat di rumah atau di teman-teman sendiri dan harus keluar duit katakanlah 1 jutawan nih. Lumayan. Secara tiba-tiba keluar duit 1 jutawan. Teman-teman ada duitnya, pasti ada, di tabungan ada. Katakanlah kerja 3 bulan, kotornya 6 juta, dan segala macam, katakanlah sisanya 4 juta selama 3 bulan kerja. Tiba-tiba keluar duit nih 1 juta. Teman-teman pasti bisa mengeluarkan duit 1 juta untuk dana darurat itu. Tapi yang terjadi apa? Psikologis teman-teman akan kena. Kalau bahasa sekarang tuh kena mental. Jadi mikirnya, masih ada gajian lagi bulan depan, uangnya masih banyak, tabungannya masih banyak. Padahal itu tabungannya udah dikelola buat kedepannya gitu kan. Iya, jadi kenapa saya bilang kena mental? Karena gini, teman-teman punya harapan bahwa dengan tabungan ini duitnya akan bertambah seiring waktu. Iya. Tiba-tiba, bukannya bertambah malah berkurang 1 jutawan. Teman-teman ngerasa, aduh kok duit saya tiba-tiba berkurang 1 juta, pasti kepikiran, pasti terpikir. Bener, Bang. Karena secara psikologis kita punya harapan tabungan ini akan bertambah, bukan berkurang. Nah, tapi kalau teman-teman udah dibagi kayak untuk dana darurat sekian, dana pernikahan sekian, dan dana yang lain, tiba-tiba ada kejadian darurat yang tidak kita duga. Dana darurat ini akan digunakan dengan lapang dada, dengan ikhlas. Jadi kayak katakanlah ini ada keadaan darurat, tiba-tiba butuh duit katakan 1 juta, dan teman-teman udah ada 1 juta di dana darurat, teman-teman akan ngerasa plong, nggak ada beban karena saya ada nih duit darurat 1 juta nih, memang untuk saya siapkan untuk hari-hari ini. Ya betul. Jadi teman-teman ngerasa begitu bersyukurnya karena udah mempersiapkan, dan karena ada duit dana darurat ini, kehidupan teman-teman nggak berpengaruh sama sekali secara finansial, tetap bisa makan apa yang mau dimakan, tetap bisa nabung apa yang harusnya ditabung, jadi semuanya berjalan normal. Mentalnya nggak kena. Itu yang paling penting. Jadi yang penting itu bukan masalah duitnya, tapi gimana fungsional duit itu sendiri. Itu sih. Jadi kalau teman-teman ngeletakin duit di satu rekening, di satu tabungan, nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Tapi ya itu, yang akan bermasalah di psikologis teman-teman apabila ada hal tidak terduga suatu hari nanti. Jadi saran saya, financial plan ini sangat penting banget. Sangat penting banget buat teman-teman, apalagi yang di usia masih muda. Bahkan untuk saya pribadi, saya hari ini, itu udah lama banget, udah dari setahun yang lalu, itu saya udah nyiapin dana untuk pendidikan anak saya kuliah. Dia belum nikah loh guys, by the way. Saya belum menikah. Jadi saya udah nyiapin untuk anak saya kuliah di entah berapa puluh tahun yang akan datang. Karena dana kuliah tuh mungkin katakanlah nih, kita berpikir bahwa saya akan sukses di masa depan. Iya. Itu kan perencanaan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 20 tahun yang akan datang dong. Iya, Katakanlah 20 tahun yang akan datang, saya bisa biayain kuliah anak saya dengan duit pribadi saya, tabungan saya. Tapi kalau saya punya uang yang saya tabung dari hari ini, akan lebih bahagia saya ngeluarin duitnya. Nggak akan terganggu dengan tabungan saya dong. Atau seandainya anak saya dapat beasiswa, duitnya bakal balik ke saya. Jadi kayak harta karun dong. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya sama sekali. Jadi penting banget perencanaan finansial ini, terutama untuk jangka panjang dan yang untuk dana yang besar ya, kayak dana pernikahan, dana pendidikan, dana darurat. Karena makin hari kan kita badan biasanya makin banyak penyakit yang datang, apalagi dengan konsumsi hari-hari yang biasanya banyak mengandung zat pengawet, zat kimia. Makanya pentingnya dana darurat, dana pendidikan, dana perencanaan pernikahan itu sangat penting buat ditabung. Sangat penting buat disisihkan di tabungannya masing-masing. Itu. Kalau untuk Mas Tri sendiri, Mas Tri anjir. Kalau untuk lu sendiri gimana nih? Apakah lu udah merencanakan keuangan itu atau masih diletakkan di satu tabungan?